dan seluruh santri yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya melihat kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini dengan sesuatu yang baik. Kita awali dengan doa yang terbaik. Doa untuk keluarga besar Pondok Pesantren Kiai Haji Jenderal Mustafa Sukaman, seluruh pengurus keluarga besar, khususnya para santri baru, khususnya juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, inayah kepada kita semua sehingga kita ada dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu maksimal, diberi umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mudah-mudahan segala rupa ujian dan cobaan dijauhkan dari pesantren kita ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasa syukur yang harus kita kedepankan. Syukur berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kesempatan umur kepada kita, sehingga kita sampai detik ini, sampai malam ini masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka meniti karir kita sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan mengatur kita. Tahun 1444 Hijriah itu adalah tahun baru terhitung dari malam ini. Tahun 1443 Hijriah telah kita lewati bersama, dan sekarang mulai maghrib tadi sesuai dengan penanggalan Islam, sesuai dengan tahun baru Hijriah yang perhitungannya berdasarkan perhitungan Hijriah, berdasarkan perhitungan peredaran bulan sebagai satelit bumi yang mengelilingi bumi, sehingga tepat malam ini adalah malam tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Kalau kita hitung sejarah dunia, Allah telah menciptakan dunia ini, dan di dalamnya ada penghuninya yakni manusia. Itu berabad-abad dan beribu-ribu tahun yang terhitung sampai 7.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita hitung sekarang, kita yang hidup pada masa sekarang itu adalah
manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah hidup pada masa sekarang, masa fase akhir dunia. Masa akhir dunia. Sehingga kalau menghitung kualitas itu jauh kalau kita memperhatikan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana generasi terbaik yang lahir di dunia ini adalah masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Selanjutnya, setelah generasi Rasulullah ada generasi para sahabat. Setelah generasi para sahabat, kemudian ada generasi tabi. Kemudian generasi atba'ut tabi. Generasi para ulama yang begitu luar biasa di dalam apa? Di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenalkan al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Sehingga yang tersisa adalah kita semua yang hidup pada masa sekarang, masa fase akhir dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yadhabus salihun al-awwal summal awwal hatta yabqan nasu husalatan kahusalatis sahir. Telah pergi meninggalkan dunia ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dari mulai generasi Rasulullah SAW, generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, generasi para ulama yang telah mendahului kita. Sehingga yang tersisa sekarang adalah generasi terakhir, generasi yang ditamsilkan oleh Rasulullah SAW seperti husalah bisani. Artinya bagian ujung dari apa? Dari gandum atau dari jagung itu ada bagian yang ada bulunya. Kalau dalam pisang itu, kalau dalam istilah Sunda itu butiti. Bagian ujung dari pisang itu kan yang warnanya apa? Yang kecil, hitam. Karena yang paling pertama diambil dari pisang itu kan yang paling atasnya, yang bagus-bagus, yang bagus. Sehingga yang tersisa ini generasi-generasi kita yang hidup sekarang adalah generasi yang seperti itu. Oleh karena itu maka mudah-mudahan meskipun seperti generasi yang ditamsilkan oleh Rasulullah seperti itu, kita bisa hidup di pesantren patut untuk disyukuri bersama, sehingga bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya seluruh santri yang sangat Bapak banggakan dalam kesempatan kali ini, terutama kepada santri baru, alhamdulillah yang masih bisa bertahan di sini setelah 1 minggu lebih mengikuti kegiatan taujihat, dan kemarin telah dilantik betul-betul menjadi santri, bukan santri baru lagi ya, betul-betul menjadi santri karena sudah melaksanakan taujihat. Santri Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukarno. Ada yang bertahan sampai sekarang, mungkin juga ada teman-teman kalian yang hanya bertahan 1 hari, 2 hari pulang. Ada yang dijemput oleh orang tuanya, ada yang pulang sendiri tanpa sepengetahuan dari pengurus.
Ada yang merengek terus minta dijemput, banyak sekali. Tapi alhamdulillah yang tersisa sekarang adalah santri yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri baru, bahkan mungkin santri lama, ada yang betah di pesantren, yang tidak betah di pesantren, atau yang begitu datang langsung betah. Kita menempati sebuah tempat yang baru, yang asalnya dari rumah masing-masing, dengan berbagai hiruk-pikuk kegiatan dan kenikmatan juga kesenangan, dengan berbagai karakter dan keadaan orang tua dan juga lingkungan di rumah kita masing-masing. Datang ke pesantren ini Bapak anggap sebagai hal yang wajar kalau kalian tidak betah. Bahkan bukan hanya santri baru, santri lama pun sampai sekarang ada yang sudah 5 tahun, ada yang masih tidak betah, tapi memaksakan. Santri baru yang datang ke sini yang masih tidak betah itu wajar. Tapi ada juga yang baru datang ke sini langsung betah, itu luar biasa. Hebat. Jika di kampung Nasorangan ini kali itu kadir memakai kolor. Begitu datang langsung betah. Itu luar biasa. Itu santri baru yang luar biasa. Kalian yang tidak betah itu wajar. Tapi kalian yang datang ke sini langsung betah, langsung nyaman, sudah tahu tempat jajan, sudah tahu tempat nongkrong, sudah tahu tempat kemana perempuan lewat, sudah tahu di mana warung, sudah tahu WC, sudah tahu tempat nyuci, sudah tahu tempat futsal, sudah tahu tukang dagang di depan. Itu luar biasa. Luar biasa. Coba apa mau tanya sekarang kepada santri baru ya, semuanya harus kompak. Apakah santri baru jawab? Apakah kita punya Tuhan atau tidak? Kita punya Tuhan atau tidak? Berapa Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Lanjut. Apakah Allah itu maha kuasa atau lemah? Apakah semua yang terjadi di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu di dunia ini, apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak? Tidak akan terjadi. Oleh karena itu, maka kalian datang ke rumah, datang dari rumah ke pesantren itu berdasarkan kehendak Allah atau tidak? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah pintar-pintar ya santri. Coba jawab lagi. Sekarang mulai semuanya. Apakah Allah menempatkan kita
di Sukamanah ini adalah kehendak baik atau kehendak buruk? Apakah pesantren itu sebuah ketaatan atau kemaksiatan? Oleh karena itu, kalau semuanya meyakini, mengimani bahwa kalian semua ada di pesantren ini, di pesantren Sukamanah ini, sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu adalah kehendak Allah yang baik dan merupakan bentuk ketaatan. Oleh karena itu maka kalian harus bersyukur. Coba bayangkan sendiri oleh kalian, teman-teman kalian yang saat ini sedang mungkin sedang main HP, mungkin sedang nongkrong sambil merokok, mungkin sedang memotoran, mungkin sedang berbuat kejahatan, mungkin sedang berbuat maksiat, atau mungkin juga sedang berbuat yang buruk. Kita bersyukur ada di pesantren ini, dikehendaki oleh Allah, dan kehendaknya kehendak yang baik, juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, limpahan karunia Allah, limpahan rahmat Allah kepada kita. Oleh karena itu hendaklah kita bergembira, kita bersyukur, karena ini adalah merupakan sesuatu yang lebih baik dari apapun yang kalian punya. Sudah, benar kan? Pesantren yang kita tempati ini, ada dua pesantren yang serumpun. Sebagaimana kita ketahui, ada pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah yang didirikan oleh muassis Hadal Quran Kiai Haji Zainal Mustafa. Tahun berapa? Tahun berapa? Wah, ini disampaikan atau tidak nih? Tahun berapa didirikannya? 1927. Tahun 1927 Masehi. Kemudian di Bager, di Kampung Bager juga ada pondok pesantren yang sama, masih satu saudara, adalah pondok pesantren Sukamanah yang didirikan jauh lebih awal, tahun 1922 Masehi oleh kakak misalnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Coba sekarang kalian semua coba, apakah benar atau tidak bahwa pesantren kita adalah pesantren Sukamanah? Satu kali lagi, apakah benar atau tidak bahwa pesantren kita adalah pesantren Sukamanah? Apakah benar atau tidak bahwa pesantren Sukamanah itu adalah pesantren kita? Nah, sekarang coba sama-sama. Pesantren Sukamanah adalah pesantren kita. Sekali.
Satu kali lagi. Nah sekarang itu kalau kita, sekarang kitanya ganti dengan ku, dengan saya. Artinya pesantrenku, coba. Pesantren Sukamana adalah pesantrenku. Coba bersama-sama. Pesantren satu kali lagi. Pesantren Sukamana adalah pesantrenku. Nah, itu sama dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana kepada buku kita, buku yang kita miliki, bukuku artinya buku milik saya. Buku milik aku. Sendalku berarti sendal milik aku. Nah kalau sekarang Sukamana adalah pesantrenku, berarti Sukamana itu adalah milik aku. Ayahku berarti ayah milik aku. Nah kalau kita sudah telah menyatakan bahwa pesantren Sukamana adalah pesantren, oleh karena itu maka kita telah menyatakan bahwa Sukamana itu adalah milik aku. Artinya kita merasa memiliki terhadap pesantren Sukamana. Sekali lagi, pesantren Sukamana adalah pesantrenku. Istri unggul. Pamagat unggul. Sadayana. Bapak yakin bahwa pengakuan kalian semua bukan pengakuan yang om ya. Apa om itu? Bukan pernyataan yang palsu. Tapi Bapak yakin bahwa kalian menyatakan bahwa Sukamana adalah pesantrenku, itu adalah pernyataan dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Nah sekarang kalau kalian sudah menyatakan dengan lahir dari apa? Dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa kita sudah merasa memiliki terhadap pesantren kita ini, akan sulit untuk terpisah. Akan sulit untuk terpisah. Satu sama lain ada ikatan yang kuat antara kalian sebagai santri dengan pondok pesantren di mana kalian tempat. Oleh karena itu maka sudah bisa dijadikan komitmen kita bersama bahwa Sukamana adalah kita, kita adalah Sukamana. Coba. Sukamana adalah kita, kita adalah Sukamana. Satu kali lagi. Sukamana adalah kita, kita adalah Sukamana. Ganti kitanya dengan aku. Sukamana adalah aku, aku adalah Sukamana. Satu kali lagi.
Sukamana adalah aku adalah. Ini komitmen. Ini harus seperti itu. Oleh karena itu maka kalau sudah menyatakan diri dan merasa memiliki terhadap pondok pesantren yang kita diami, yang telah dikehendaki oleh Allah, kita berada di mana? Di Sukamana. Di Bandung, di Garut, di Jakarta, di Palembang, di Natuna ya, di Jawa, di Kidul, di Pantai Selatan. Semua datang ke pondok pesantren Sukamana sesuai dengan kehendak Allah, dan itu merupakan kehendak yang baik, dan Allah menghendaki kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Oleh karena itu maka pesantren Sukamana adalah pesantren kita adalah Sukamana. Sehingga kalau kalian semua menodai diri kalian sendiri dengan perbuatan maupun ucapan kalian, maka sekaligus kalian semua telah menodai Sukamana. Kali lagi. Kalau kalian semua menodai, berbuat hal yang buruk, yang menodai, yang dilakukan oleh ucapan atau dilakukan oleh perbuatan kalian semua, maka secara sekaligus kalian telah menodai Sukamana. Kata saya, begitupun juga sebaliknya, jika kalian semua telah mengangkat citra dan prestasimu di pondok pesantren ini, berarti kalian semua telah mengangkat citra dan prestasi Sukamana. Kenapa? Karena satu sama lain sudah saling memiliki. Karena tadi kan komitmennya bagaimana? Sukamana adalah kita adalah Sukamana. Artinya kalau perbuatan-perbuatan kita selama di pondok pesantren itu merupakan perbuatan-perbuatan yang justru menodai diri kalian sendiri, merusak citra kalian sendiri. Kita ngaji dengan kita berjamaah dengan kita persiapan ngadu nongkrong di warung ngarokok, di bar, ulin-ulinan, kabur-kaburan. Oleh karena itu maka sikap kalian seperti itu justru telah menodai pesantren Sukamana yang telah kalian miliki sendiri. Sama halnya dengan tadi kan ayahku, berarti ayah milik aku. Berarti kalau kalian semua melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, otomatis telah menjelekkan nama ayah. Kata saya, nah, artinya kalian harus punya komitmen. Komitmen bahwa pesantren Sukamana adalah pesantrenku, Sukamana adalah aku, dan aku adalah Sukamana. Itu komitmen yang harus kalian jaga. Prestasi yang kalian bangun di pesantren bukan hanya mengangkat citra kalian sendiri, tapi mengangkat citra pondok pesantren Sukamana. Kenapa? Karena siapapun itu akan dipercaya atau diangkat derajat atau dipandangan mulia di hadapan Allah kalau punya komitmen yang kuat.
tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah terkena jebakan oleh orang lain. Yahya bin Musa bin Rondon al-Imriti, coba dalam Imriti, dalam mukadimah disebutkan apa? Idil fata hasba iqadihi rubi wa kullu man lam yataqi lam yantaqi. Idil fata hasba iqadihi rubi wa kullu man lam yataqi lam yantaqi. Idil fata hasba iqadihi rubi, karena seorang pemuda itu diangkat atau bernilai di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah, tatkala dia punya komitmen. Udah. Seorang pemuda itu bisa bernilai hidupnya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia yang lain, tatkala dia punya komitmen ingin berbuat baik, komitmen ingin beribadah, komitmen ingin mencari ilmu. Itu rufi'ah, akan diangkat derajatnya. Kenapa? Karena wa kullu man lam ya'taqi lam yantaqi, orang yang sama sekali tidak punya komitmen apapun di dalam hidupnya, mau manfaat aku wejeng batu, aku wejeng meja malu kayak manfaat bisa dipakai. Wa kullu man lam ya'taqi lam yantaqi, tapi orang yang tidak punya komitmen yang baik tidak ada manfaatnya. Gitu mau bisa cici batur ngaji bener, batur berjamaah, batur sekolah bener, itu tidak punya komitmen untuk baik ayang gitu mau beda jeung caci. Wa kullu man lam ya'taqi lam yantaqi idil fata hasbari biqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqi lam yantaqi. Atas cenakan dah capek hati. Asal raosnya di bumi, raos di bumi. Ini kita persiapan, udah buka jam 3:30, jam 4. Kedah dicai oge pas sedap-sedap. Kedah berjamaah subuh, baik tunuh kene. Terus berjamaah subuh teh kudu persiapan ngaji. Betah kok. Kalau di rumah mau pakai selimut langsung enak. Tidur lagi, belajar. Habis pulang ngaji harus persiapan lagi berangkat ke sekolah, harus ngambil makan. Di rumah mah enak, tinggal makan. Harus pergi ke sekolah. Sekolahnya juga di MTS, capek. Yang di SMP berupa sedap-sedap masuk. Yang di aliyah juga berbenturan dengan yang masuk SMA. Wah, masuk sekolah pelajaran sudah luar biasa susah. Karena disatukan di kelas dengan orang-orang yang asalnya MTS-nya di sini. Masuk SMA, masuk SMP, bercampur baur dengan orang luar pesantren. Waduh, capek. Pulang jam 2, paling lambat jam 2:30. Capek. Kudu persiapan. Harus persiapan lagi untuk berjamaah asar. Kan? Kayak jajan heula, kayak nyoteng heula. Kayak nge-es heula. Kayak ngege persiapan anguslah. Mas pengen Kang Sabi Irois persiapan. Aduh, capek, payah,
Capek itu karena jelas kita pasti merasa capek, merasa payah, apalagi yang belum terbiasa. Yang sudah terbiasa juga, yang kealaman Bapak sendiri dari mulai sejak lahir sampai sekarang terus capek ya. Apalagi kalian yang baru datang dari rumah harus ke sini, harus adaptasi, mencari air, susah minum, badai papang ti luhur ti lantai tilu ka bawah. Untung kencing dina botol aqua. Gak apa-apa, daripada ngapsal ti luhur bahaya kan? Kalian semua pasti capek. Kita semua capek, kita semua payah. Tapi kalian harus ingat, tidak ada hasil apapun yang lebih rasa nikmat dirasakan tatkala dari capek. Dan tidak ada kesuksesan apapun yang kalian nanti akan raih kalau tidak didahului dengan rasa payah, rasa perjuangan, dan rasa capek. Dan tidak ada nilai kesabaran yang paling baik kecuali kalian bersabar bersama-sama belajar di mana? Di lingkungan yang baik, yaitu pondok pesantren. Bagaimana coba di dalam surat Al-Kahfi baca mana? Nabi bilang dulu, atau sudah gimana? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Itu dalam surat Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh. Hendaklah kalian bersabar. Coba Bapak mau bertanya, apakah bersabar itu baik atau buruk? Kalau bersabar itu merupakan hal yang buruk, tidak akan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena bersabar itu merupakan hal yang baik, maka diperintahkan. Kalian di pesantren capek, sabar. Kalian di pesantren payah, sabar. Banyak tantangan, sabar. Banyak gogoda, sabar. Geringan wae, sabar. Karena tidak ada konsep sabar yang lebih baik yang kalian jalani kecuali di mana? Di pondok pesantren. Apa dalilnya? Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Coba kamu tanya. Kalian harus bersabar bersama orang-orang yang senantiasa tiap hari ini berzikir, beribadah kepada Allah, dan tidak ada harapan yang lain kecuali berharap wajah Allah. Ikhlas. Coba kalian di rumah bisa berjamaah, bisa mengaji, bisa berkumpul seperti ini, atau bisa hal-hal yang lain melakukan kebaikan. Makanya Allah memerintahkan untuk bersabar. Bersabar itu merupakan hal yang baik. Bersabar di mana? Bersabar bersama-sama dan ada di lingkungan, di mana di lingkungan itu ada orang-orang, ada santri yang beribadah. So, orang bisa berjamaah subuh. Nu di lemur mah belum tentu. Orang bisa berjamaah lohor. Lamun nuker di lemur mah irah bualo salat nawi kalimat. Bisa berjamaah isya, bisa berjamaah maghrib, bisa berjamaah paling maghrib berenang. Oleh karena itu maka jangan sama sekali wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati
dunia. Jangan sama sekali kalian la ta'du ainaka, artinya melirik atau memandang, memperhatikan, mengalihkan pandangan kamu dari mereka, sehingga justru karena ingin keindahan dunia. Duh, cenah di imah ngomong dasar ayeuna keur pawe obor ini tan bari udud ngarokok, bari pageye jeung istri, pageye jeung pamakeun, momongan orang. Itu aja. Apakah kalian tergiur dengan seperti itu? Wala tuti man adbalna qal bahu al-dikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu. Jangan sama sekali kita mengikuti ajakan seperti itu. Orang datang sok umpamana ka mana aya ngawe. Ya, kalau di pesantren terang ini bagi di rumah ini rame usum balap motor, usum balap sepeda, usum heli, usum hiking. Ayo di rumah. Ada turnamen rumahnya untuk makan. Turnamen mereka. Kalau jadi pesantren, wala tuti man agbana qalbahu. Jangan sampai sekalian semua mentaati kepada orang yang justru hatinya itu goblok. Hatinya itu malah pohon tina naon tina dikir, sehingga hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Urusan itu merupakan urusan yang sangat melampaui batas. Furut itu melampaui batas. Soliditas. Kalian tadi sudah berkomitmen bahwa kita berada di pondok pesantren Kajian Mustafa Sukamana itu adalah takdir Allah, adalah kehendak Allah, dan Allah menghendaki kebaikan kita berada di mana? Di pesantren Sukamana. Harus jadi keyakinan dalam hati kita bahwa kita berada di pondok pesantren Sukamana adalah kehendak Allah. 1, 2, bahwa Allah menghendaki kita berada di pondok pesantren Sukamana ini adalah merupakan kehendak yang baik. 3, dan juga kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan apa? Ibadah itu juga merupakan bentuk kehendak baik dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 4, kita berkomitmen bahwa Sukamana ini adalah pesantren kita, pesantren aku. Sekali lagi, Sukamana ini adalah pesantren aku. Aku adalah Sukamana, Sukamana adalah aku. Oleh karena itu maka kita hendaklah merasa memiliki terhadap pondok pesantren. Kalau merasa memiliki kepada pondok pesantren, karena pesantren ini adalah milik kita, maka kita jangan sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bisa menodai kita, menjelekkan kita, dan juga bahkan bisa menodai dan menjelekkan pondok pesantren. Kata saya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bersabar. Kemarin ini diketahui lihat manjada wajada, man sobaro dobiro, man yajro yasu. Manjada wajada, man sobaro dobiro, man yajro yasu. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan meraih kesuksesan.
Barang siapa yang bersabar, maka dia akan meraih keuntungan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia sendiri akan meraih hasil dari baik itu. Terus yang terakhir saudara, momentum 1 Muharram yang tadi kita awali dengan khatam Quran, kita awali juga dengan doa yang terbaik kita sampaikan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan pada pesantren, untuk kesehatan para pengurus pesantren, untuk kebaikan semua santri. Santri baru mudah-mudahan betah dan sehat walafiat di pesantren. Begitu juga semua santri. Maka momentum 1 Muharram, di mana 1 Muharram itu ditandai dengan apa? Dengan perhitungan awal tahun Hijriyah atau tahun baru Qamariyah. Kenapa disebut tahun baru Hijriyah? Karena perhitungan awal tahun 1 Hijriyah itu, tahun baru Islam itu diawali dari hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak perdebatan. Ada yang harus dimulai dari lahirnya Nabi Isa atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada yang menyarankan pada perang Badar, ada yang menyarankan pada Futuh Makkah. Tapi sepakat para sahabat diawali tahun baru Islam itu pada pada masa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan tahun baru Hijriyah. Kenapa disebut dengan tahun baru Qamariyah? Nama lain dari tahun dalam Islam. Tahun Islam itu ada tahun Hijriyah atau disebut juga tahun Qamariyah. Kenapa? Karena perhitungan di dalam tahun baru Hijriyah itu, di dalam tahun Hijriyah itu adalah perhitungan perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Jadi bumi sebagai pusatnya dan bulan sebagai satelitnya yang mengelilingi bumi. Sehingga perputaran bulan di dalam mengelilingi bumi itu perhitungannya adalah perhitungan yang dijadikan dasar untuk menghitung dan perhitungan kalender di dalam Islam. Contoh sederhana. Oleh karena bahwa 1 Muharram itu momentumnya adalah momentum apa? Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang kan tidak ada hijrah. La hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Tapi hijrah bagi kita adalah berpindah dari rumah ke pesantren. Dari asalnya jelek menjadi baik. Dari asalnya maksiat menjadi taat. Dari asalnya tidak suka berjamaah menjadi berjamaah. Dari asalnya tidak pernah ngaji Quran menjadi ngaji Quran. Nah, sudah terus terbuka. Menonton sudah. Paling 10 menit deh terus. Ini bagian akhirnya, bagian paling penting. Coba kan? Karena kalau masih banyak yang ngantuk, mungkin akan diperlama lagi. Jelas. Kalau kita melihat jerih payah ayahanda kita, pimpinan pondok pesantren,
Hajat Mustafa Sutama. Kalau kita melihat jerih payah Bapak pimpinan pesantren, kalau kita melihat susah payahnya Bapak sekretaris pesantren, kalau kita melihat upaya atau hal-hal apapun yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren, dari mulai DPP kemudian pengurus dewan santri, itu semua semata-mata demi kebaikan kalian. Segala sesuatu yang telah diupayakan oleh Bapak pimpinan pesantren, yang diupayakan oleh Bapak sekretaris pesantren, seluruh pengurus pesantren, dewan santri, DPP, pengurus asrama, rois, KDK dan yang lain, itu semua upaya yang dilakukan untuk apa? Untuk supaya kalian betah, supaya kalian nyaman. Semuanya kami lakukan supaya kalian apa? Betah, supaya kalian nyaman. Supaya kalian tidak mengeluh apapun. Kalau dibandingkan dengan dulu waktu saya mondok, wah jauh dari sana. Makan harus cari kayu bakar dulu. Sekarang tinggal makan nyuci, harus cuci sendiri. Sekarang lebih enak, lebih nyaman. Jadi semata-mata kami lakukan adalah untuk kebaikan, supaya kalian lebih baik, lebih nyaman, sesuai dengan komitmen yang tadi telah kalian lakukan. Oleh karena itu maka momentum 1 Muharram ini coba berusaha untuk lebih baik, berusaha anu asalna ngedul gitu, anu asalna sok naon teh sok melakukan pelanggaran ayeuna menjadi lebih supaya apa? Supaya kita semua hidup di pesantren ini, di lingkungan pesantren ini damai, aman, nyaman. Yang ingin Bapak tekankan kepada semua, kita mengharapkan bahwa semua melaksanakan aktivitas di pondok pesantren tercinta ini dengan damai, penuh dengan kasih sayang. Damai penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu maka kepada para santri senior, coba, karena semua ini adalah tidak akan terjadi hidup yang tentram. Di pesantren ini tidak akan bisa melaksanakan aktivitas, aturan-aturan, baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang tidak akan nyaman, dan juga seluruh santrinya saling menyayangi dan saling menghormati. Oleh karena itu maka jadilah kita sebagai manusia, awali 1 Muharram ini dengan sikap kasih sayang kepada sesama. Anu saluhureun nyaah ka sahabat, anu sahandapeun ngahormat ka sahabat. Santri senior sangat menyayangi, mendidik, mengasuh, mengarahkan, tidak memberikan contoh yang jelek kepada santri baru, santri yang junior, dan juga santri baru dan santri junior menghormati kepada santri dewasa. Cobalah hidup saling menyayangi, saling menghormati.
Kalau semuanya menyadari bahwa diri kita adalah santri, suka mana adalah kita adalah suka mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghir wa yuwaqqir kabir." Bukan termasuk umatku, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menyayangi orang yang kecil, orang yang di bawah umurnya dari kita, orang junior, orang baru. Begitu juga bukan termasuk kepada umat kami orang yang tidak menghormati orang yang dewasa. Nah, awas. Untuk menumbuhkan perasaan itu harus ada apa? Saling memiliki. Kita memiliki pesantren ini dan pesantren juga memiliki. Ada saya. Oleh karena itu maka jangan sampai dikotori dengan ucapan-ucapan kita yang tidak menganggap temannya sebagai manusia. Yang tidak menganggap temannya sebagai santri. Aku diakurkan ujung preman. Masih anjing jadi itu balai itu. Mana gini? Nah, kita bahasa mana? Itu bukan bahasa santri, itu bahasa preman. Itu satu, awas. Cobalah untuk berusaha lemah lembut, berkata yang sopan dan lemah lembut. Kalau tidak bisa berkata dengan bahasa Sunda yang lemah lembut atau dengan bahasa Indonesia, daripada ke bahasa Indonesia atau kasar bahasa Sunda, itu bahaya itu. Igorowan tadi itu datang, udah buan goreng, masa si momennya. Anaknya, aduh. Dan itu apa? Sudah biasa karena dari sananya, dari rumahnya sudah terbiasa. Cobalah untuk berusaha. Apakah saya harus dengan pengurus pesantren harus mengeluarkan sanksi? Orang yang mengatakan kata anjing itu tanggung kan sudah 2 jam sudah bisa membiasakan. Cobalah, berusaha dari yang biasa berkata-kata kotor menjadi berusaha untuk mengurangi. Pas begitu itu langsungnya orang sadar bahwa itu adalah perkataan. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia, lain anjing, lain monyet. Nah, itu disebut anjing. Dan anehnya juga bukan hanya santri baru, kan wajar santri baru mukaretanya. Ini mas santri lama. Ya Allah. Apa tidak mengharapkan? Awas, jangan sampai adik-adik kalian santri baru meniru menyontoh katakannya ini si anak besok punya anjing, punya santri punya anjing. Nya santri bukan bakung. Nah, santri punya monyet, ini santri buka goblok, ini babi goblok mana gitu. Ayah kita nggak usah punya anjing, kita usah kasurupan. Anu kasurupan, kerasukan makhluk halus, kerasukan jin setan. Nah, kamu punya anjing, berarti disimpulkan jalma anu sok punya anjing balana anjing balana setan. Udah kerasukan setan. Coba laporkan siapapun, harus berani. Kerja, mau diancam jangan. Masuk biasa punya anjing. Kanjamu tadi nyanyi kanjamu apa ya? Duduk laporkan dari sana. Bisa ke pimpinan bersama.
Itu satu. Awas. Untuk menanamkan rasa saling memiliki kepada pesantren dan berusaha saling menyayangi antara sesama santri, cobalah berkata dan tutur kata yang lemah lembut. Atau lamun teu bisa lemah lembut atau ku bahasa Indonesia. Sabi mah tos biasa kasar ieu jeung balat-balat atuh aya anjingna. Hayu arek moal kan ieu atuh kitu cukup. Teu kudu aya anjingna. Burak atuh di dagoan karena biasa. Dan sok umrahin balan mah kitu. Nya gitu kan? Mau atuh aya anjing. Karena ciri lagi ya. Santri baru kan yang murah masih aktif tapi ya, harus belajar. Dan dicontohkan aku santri lama. Tuh. Kemudian yang terakhir apa titipkan Tara'al mu'minina fi tarahibihim wa tawadihim wa ta'atihim kama salir jasadi yastaqaminhu udwun tada'alahu saliru jasadi. Coba kalian lihat kata Rasulullah. Lihat tuh orang-orang mukmin kalau menyatakan bahwa dirinya telah beriman. Bagaimana satu sama lain antara orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ta'awuhum di dalam rasa kasih sayang mereka. Signifikannya wa tawadihim saling mencintai, wa ta'atihim lemah lembut saling menghormati. Sebagaimana seperti satu jasa. Kama salil jasa. Satu jasa. Yang satu sama lain jika merasa sakit, maka anggota badan yang lain akan merasa sakit. Kusab-sab itu maka stop pembulian. Sok abuli ya. Ayo nama dihukum karena yang di Kabupaten Tasikmalaya. Orang yang meninggal dunia karena dibuli anak SD. Budak SD dibuli ku babaturan anak. Supaya memperkosa ucing. Kenapa? Tos kenapa? Oh betul. Bukan dihadapi dengan senyuman dan ketawa, tapi harus bari sambil tapaku. Dengar. Ini anak SD nih, anak SD kelas 5. Ya kan? Di kita, di sekitar kita dikasih tahu. Budak SD kelas 5 karena punya teman yang culun, teman biasa gini dibully tak babaturan. Aya geng mah. Nya ku sabak elehan, kitu caleun, sebenarnya. Dibully. Sok sia mana? Gitu. Mana ieu da bade nasieun teh. Nurut. Napa? Dibully oleh teman. Dihina, direndahkan oleh temannya. Bahkan puncaknya disuruh memperkosa ucing. So, bayang ke ucing diperkosa baru di video. Dan perbuatan itu telah membuat trauma sehingga anak itu meninggal dunia. Coba kemana? Anak kelas 5 SD sudah melakukan perbuatan kriminal dan kejahatan. Satu kali lagi. Nah, seluruh keluarga pesantren, seluruh pengurus pesantren, dari mulai pimpinan pesantren terus sampai ke bawah, semuanya berupaya melakukan apapun, baik peraturan maupun kebijakan untuk apa? Membuat kalian nyaman, membuat kalian betah, bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah di mana? Di pesantren. Oleh karena itu maka janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan merugikan kalian sendiri, akan menjatuhkan kalian sendiri. Orang mas santri kudu selitikannya. Stop berkata-kata kasar, berkata-kata binatang. Kecuali lagi. Stop berkata-kata apa? Kasar, menganggap lain binatang, orang lain binatang. Yang kedua, juga stop membuli orang, menghina orang, merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama santri. Kita sama-sama santri suka mana? Suka mana adalah
kita adalah suka mana. Balik terjadi sarana. Kos mengungkapkan dari terakhir. Suka mana adalah kita kan? Pesantren Sukamana adalah pesantren kita adalah pesantren Sukamana. Coba Sukamana adalah pesantren kita adalah pesantren Sukamana. Ganti dengan aku. Sukamana adalah pesantrenku. Aku adalah pesantren Sukamana. Sukamana adalah kita adalah Sukamana. Sama-sama, ayo. Kita adalah Sukamana. Terus lagi. Sukamana adalah kita adalah Sukamana. Ganti dengan aku. Aku adalah Sukamana adalah aku. Mudah-mudahan Allah mendengar, Allah mengabul komitmen kita, sehingga 1 Muharram ini diawali dengan kebaikan. Telah kita awali dengan khatam Al-Quran, telah awali dengan doa terbaik, diawali dengan komitmen kita bersama di halaman pesantren ini yang dulu di halaman